yang udah yang sudah mengundang aku untuk Zoom meeting nih, webinar malam-malam di hari Senin pula ya, hari pertama biasanya udah pada lemas. Kalau yang kerja mungkin udah tinggal istirahat, atau yang sekolah mungkin lagi ngerjain tugas gitu ya. Tapi terima kasih yang udah hadir di Zoom meeting kali ini. Mungkin tunggu, aku izin share screen dulu ya, sebentar. Alvin boleh di ini biar aku bisa Oh iya, siap sebentar ya, Cik. share screen. Nanti jangan lupa di tag apa tadi Alvin bilang Instagramnya. Di Cipta Dana Blue Chip dan Instagram Ivi Cahyadi ya, Cik. Aku tulis di kolom komen ya biar teman-teman Boleh, bisa boleh. ingat juga Cipta Dana Blue Chip. Jangan lupa tag Cipta Dana Blue. Oke. Nah, sip. Coba ya aku share screen sebentar. Udah bisa harusnya. Oh ya, dah. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Alvin boleh tolong bantu, udah kelihatan belum? Oh, sudah, Cik. Sudah aman, sudah ada layar. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Cik. Oke. Oke. Sebentar. Ini aku agak kurang fasih nih. Nah, oke. Jadi malam ini itu kita bahas sebenarnya agak apa ya? Agak textbook, agak teori sih malam ini gitu ya. Tapi semoga dari apa yang kita pelajari malam ini, teman-teman tuh jadi lebih ngerti, lebih paham sedikit lah tentang market itu seperti apa. Tuh. Jadi waktu Alvin approach itu sempat bingung sih kita ya mau nanya, aduh kira-kira bahas apa enaknya gitu ya. Soalnya kan market itu baru baru dibilang ya baru recover lah gitu. Saat Q2 kemarin, awal Q3 kan market bener-bener lesu, bener-bener bearish gitu ya. Kayak nggak ada semangatnya, nggak ada sentimennya. Inflow ke pasar Indo pun juga nggak ada gitu, minim banget lah inflownya. Seperti itu. Nah, terus waktu Alvin approach itu memang lagi ada wacana tentang penurunan suku bunga gitu ya. Jadi itu sebenarnya masih wacana, masih berita lah, masih simpang siur gitu. Belum yang resmi ditetapkan suku bunga itu turun gitu. Jadi karena itu ya udah kita bahas yang lagi rame aja nih Vin gitu. Jadi makanya tema malam ini itu kita tentukan adalah monetary policy. Seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalan dulu mungkin halo teman-teman di sini yang belum tahu aku, nama aku Olivia Cahyadi atau di Instagram aku namanya Ivi Cahyadi. Aku itu seorang pekerja juga 9 to 5, tapi aku juga sembari bikin konten tentang investment, share tentang investment gitu ya. Dengan tujuan aku sih biar teman-teman di sini gitu, apalagi eh yang masih muda gitu ya, terutama ya, yang mungkin baru baru 20-an, entah ada yang masih sekolah atau yang baru mulai kerja itu udah mulai paham nih gitu tentang keuangan ya. Harapan aku sih literasi keuangan orang Indonesia itu meningkat seperti itu. Nah, oke. Dan aku harapkan semoga dari sesi malam ini teman-teman bisa belajar sesuatu ya, sedikit atau banyak. Oke, oke, monetary policy gitu. Jadi untuk kebijakan ini sebenarnya di Indonesia itu ada dua ya, teman-teman mungkin udah sering dengar lah, udah pernah dengar. Ada yang namanya kebijakan moneter, ada yang namanya kebijakan fiskal gitu. Tapi kira-kira bedanya apa sih kebijakan moneter sama kebijakan fiskal itu? Nah, kebijakan moneter sama kebijakan fiskal itu pertama itu bedanya adalah dari pelakunya nih. Siapa sih yang mengatur kebijakan ini gitu ya? Pasti sebuah kebijakan itu ada yang mengatur gitu ya, ada subjeknya. Kalau kebijakan moneter itu diatur sama Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal itu diatur oleh pemerintah gitu. Jadi kebijakan moneter itu singkatnya adalah si Bank Indonesia ini, Central Bank ini mengatur em, arus perputaran uang di perekonomian seperti itu. Sedangkan kebijakan fiskal ini adalah pengaturan pengeluaran dan pendapatan sebuah negara gitu ya. Kalau pendapatan semua negara itu kan
pajak gitu ya. Nah, tujuannya diadakan kebijakan fiskal ini, diatur pengeluaran dan pendapatannya itu tujuannya adalah demi kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. Jadi yang ngatur keuangan, uang keluar, uang masuk itu bukan cuma pribadi, bukan cuma kita ya, tapi pemerintahan itu juga mengatur keluar masuknya uang di negara tersebut. Gitu. Nah, karena hari ini kita memang fokusnya di kebijakan moneter, jadi kita akan lebih deep dive-nya di kebijakan moneter gitu ya. Oke, nah next. Oke, kalau sebuah peraturan itu ada pasti mempunyai tujuan gitu ya, nggak cuma tiba-tiba oh iseng doang deh gitu. Kayaknya Bank Indonesia tuh lagi aku iseng aja deh nggak ngapa-ngapain bikin kebijakan enak kali ya gitu, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada satu tujuan lah yang ingin dicapai sama Bank Indonesia dengan dia memunculkan kebijakan moneter ini. Gitu. Garis besarnya adalah eh, stabilitas, kata kuncinya yang bisa aku bilang gitu ya. Jadi adalah stabilitas. Nah, stabilitasnya tuh em, apa aja gitu ya. Jadi stabilitas, pertama ada stabilitas harga gitu ya. Tentunya juga ini akan untuk menjaga nilai mata uang. Seperti itu. Jadi em, lalu sebentar ya. Eh, eh, eh. Nah, jadi tadi kan aku bilang tuh bahwa kebijakan moneter itu kan ngatur arus nih ya, ngatur peredaran uang di ekonomi gitu. Kira-kira kenapa sih uang itu harus diatur? Gitu ya. Kenapa uang tuh ya udah nggak dibiarin aja deh, nggak usah diatur gitu ya. Istilahnya mau banyak kayak mau sedikit kayak di perekonomian, ya that's fine, nggak apa-apa, nggak usah diatur gitu. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa uang ini itu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Gitu. Misalnya contohnya nih kalau uangnya bener-bener dibiarkan bebas di market gitu ya, nggak diatur, nggak direm, nggak ditambahin, nggak dikurangin gitu ya. Jadi uangnya ya liar lah, istilahnya seperti itu. Nah, maka kalau uang itu nanti makin banyak di market, makin banyak di perekonomian, nilainya itu akan semakin menurun gitu. Jadi analogi simpelnya kayak teman-teman misalnya kayak boneka deh, boneka yang lagi hits nih, si labubu itu gitu kan. Sekarang kan harganya lumayan tuh ya, ada yang dari ratusan ribu bahkan sampai yang harga UMR. Aku lihat juga bangsa 3 juta, 4 juta kayaknya ada deh boneka itu gitu ya. Nah, terus ya biasa ya tipikal orang Indo gitu kan. Masih tren, masih baru-baru, ayolah kita hunting sana sini ngantri segala macam gitu ya. Tapi biasanya nih nanti akan muncul KW-KW-nya gitu ya. Istilahnya jadi makin banyak supply, makin banyak bonekanya. Nah, em, kalau makin banyak supply-nya itu tentunya harganya tuh akan makin menurun dong, makin kompetitif. Istilahnya kayak misalnya aku udah ngelihat boneka Labubu nih. Ah, ini udah banyak kok di mana-mana. Kenapa masih ada yang jual harga 300 ribu, masih ada yang jual harga 1 juta gitu kan? Kalau aku bisa dapat harga 200 ribu atau lebih murah, kenapa aku harus beli lebih mahal gitu ya? Walaupun ya ada originalitasnya sih gitu. Tapi kurang lebih that's the idea gitu. Jadi untuk uang kalau uangnya tidak dikontrol gitu, uangnya malah beredar luas di perekonomian, nilainya itu akan semakin menurun gitu. Nah, itu kan menandakan juga bahwa memberi isyarat bahwa oh terjadi inflasi nih gitu. Sedang terjadi inflasi. Kenapa? Karena nilai mata uangnya itu menurun seperti itu. Nah, inflasi ini kalau tidak dikendalikan itu akan berbahaya untuk perekonomian ke depannya. Tuh, seperti yang mungkin teman-teman juga lagi rasain ya sekarang kita semua ngerasain lah gitu sekarang bahwa perekonomian ini lagi agak-agak melambat, lagi agak-agak susah sebenarnya gitu ya. Daya beli mungkin juga menurun gitu. Teman-teman mungkin dulu Sabtu Minggu bisa hangout deh mau pagi, siang, sore, malam terserah gitu ya. Tapi sekarang, aduh kayaknya agak dikurangin nih gitu karena ternyata kehidupan sehari-hari aku tuh makin lama makin meningkat loh dari biaya transport, biaya makan, bensin, uang kos dan segala macem gitu. Jadi daya beli kita tuh juga menurun gitu. Daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau inflasi ini tidak dikendalikan, uang ini tidak dikendalikan, ini akan eh, memberi efek kepada kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini semoga udah mulai agak ngeklik-ngeklik gitu ya, bahwa sebenarnya dalam perekonomian, sebuah faktor itu saling berhubungan
gitu ya, antara satu dan lainnya itu saling berhubungan. Jadi nggak ada yang istilahnya kalau orang belanja tuh cuman beli putus, itu nggak ada. Dalam perekonomian itu pasti akan muter terus, akan muter terus. Inflasi naik turun itu akan berdampak kepada ABC, lalu kalau suku bunga naik turun juga akan berdampak lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kebijakan moneter. Tadi kan aku bilang, oh Bank Indonesia ini menerapkan suatu kebijakan, gitu ya. Nah, kebijakan ini kan pasti mempunyai alat untuk mengatur, gitu ya. Misalnya kayak tukang parkir lah, mungkin dia punya apa, light stick itu ya, untuk yang untuk nandain parkir, untuk bantu mengatur parkir gitu ya. Sama seperti Bank Indonesia juga nih, Bank Indonesia juga mempunyai alat untuk mengatur kebijakan moneternya. Tuh. Nah, kebijakan moneter itu ada apa aja sih? Apa yang diatur oleh Bank Indonesia? Ini ada tiga nih. Ada suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib. Itu mungkin dari tiga ini teman-teman yang paling familiar tuh sama suku bunga ya. Yang sama operasi pasar terbuka, sama cadangan wajib mungkin tidak terlalu familiar. Tapi aku bahas dikit aja ya, mungkin kayak pengertian simpelnya biar teman-teman juga ada bayangan tahu kira-kira apa sih yang Kak Ivi lagi sebutin sekarang gitu. Nah, jadi pertama dari cadangan wajib dulu kali ya. Cadangan wajib itu ya seperti namanya ya, berkaitan dengan uang yang bank itu taruh di bank sentral. Jadi yang nabung itu bukan cuma kita, misalnya gitu ya, tapi bank-bank di Indonesia itu, bank umum itu juga nabung di si sentral bank, gitu ya, central bank. Jadi cadangan wajib itu bisa ditentuin ya udah, misalnya Alvin tuh jadi sebuah bank lah gitu ya. Udah Alvin kamu sekarang harus naruh duit di central bank itu 10% gitu ya dari dana yang kamu kelola. Oke. Atau enggak misalnya nanti nah dana dari 10% itu berarti kan Alvin masih punya 90% yang Alvin bisa salurin untuk kreditnya nih, untuk dia puterin lagi uangnya gitu ya. Nanti cadangan wajib ini juga bisa naik atau turun tergantung ngelihat situasi ekonominya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba, Alvin ya udah cadangan aku tuh di Central Bank 5% aja, nggak apa-apa deh. Jadi kamu tuh masih masih punya uang yang lebih banyak untuk disalurin. Jadi sedang menggenjot ekonomi gitu ya. Sedang digenjot ekonominya. Nih uangnya nggak apa-apa deh, taruh di gue dikit aja, selebihnya lu puterin deh biar orang-orang ini nih ada apa muterin uangnya gitu, belanja kredit 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 gitu ya. Sedangkan kalau lagi mau direm, Alvin kayaknya cadangannya dinaikin deh, jangan 10%, naikinlah 15%, kayaknya nih market perlu direm-rem dikit deh. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi saat cadangan dinaikkan maka Alvin tuh mau ngasih kredit kan nggak bisa seluas sebelumnya gitu ya, makanya marketnya lagi direm situasinya. Itu mungkin lagi apa ada inflasi terjadi, makanya agak direm-rem dikit nih biar nggak terlalu liar inflasinya. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah operasi pasar terbuka, gitu ya. Operasi pasar terbuka ini bahasa simpelnya adalah bank sentral itu membeli surat berharga di pasar sekunder, gitu ya. Jadi kalau si bank sentral ini membeli surat berharga, berarti dia kan tukeran tuh surat berharga yang di pasar dia ambil, uangnya dia taruh ke pasar, ke perekonomian. Itu ya berarti memang lagi butuh stimulus nih, lagi butuh pelicin biar ekonominya lebih muter lagi, gitu ya. Nah, kebalikan kalau case-nya adalah si central bank ini menjual gitu ya, menjual surat berharganya. Jadi teman-teman tinggal balik aja skenarionya seperti itu. Nah, kita sekarang move ke yang paling familiar lah, paling teman-teman sering dengar di berita gitu ya, atau bisa juga karena ya ini yang paling erat lah kaitannya dengan kita, yang kita paling bisa rasain lah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelumnya kita lihat. Nah, teman-teman ada yang tahu ini kira-kira gambar apa nih di sini? Jadi ini adalah gambar gas dan rem gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang matic kan gas dan rem, kalau yang manual ada kopling ya. Kita yang matic aja dulu nih, gas dan rem gitu ya. Jadi peran central bank ini kurang lebih seperti
si gas dan rem ini jadi gitu ya. Jadi dia mengatur nih harus dilonggarin kah atau harus diperketat nih arus masuk dan keluarnya uang di perekonomian seperti itu. Nah, balik lagi ke suku bunga, ketika central bank ini menaikkan suku bunga gitu ya seperti yang kejadian 2 tahun lalu ya, 2 tahun 1 tahun lalu itu kan kita bener-bener naikin suku bunga, kita rem darurat lah istilahnya kayak gitu. Karena pada saat itu kayak di Amerika kan inflasi sempat nyentuh 9,1 deh, kalau nggak salah, seingat aku yang paling tinggi ya. Nah itu kan The Fed dia agak miss tuh perhitungannya. Dia bilang, ya udahlah inflation ini mah cuma sementara lah. Jadi gue santai-santai aja nih, gue nggak usah buru-buru ambil langkah yang cukup serius gitu. Tapi ternyata si The Fed sebenarnya agak telat gitu, makanya dia langsung narik rem gitu, narik rem darurat gitu. Jadi si The Fed langsung menaikkan suku bunga gitu. Nah, nanti tinggal kebalikannya kalau ngegas berarti ya udah nanti sudah mulai melonggarkan ya udah mulai potong-potong suku bunga seperti sekarang gitu. Oke. Lalu em, Bank Sentral kan juga ngelihat nih, waduh, nih inflasi kayaknya kurang baik nih ya, tidak tidak baik lah untuk masyarakat kita gitu. Jadi makanya ada diskusi-diskusi gitu ya harus menaikkan suku bunga gitu. Terus kenapa sih inflasi itu ya kayak tadi tuh The Fed langsung deh rem darurat gitu ya. Nah, kenapa sih inflasi itu penting? Nah, oke. Kenapa inflasi itu jadi topik, jadi headline gitu ya? Mungkin kalau teman-teman lihat di berita, inflasi, 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 terus inflasi itu harus ada targetnya, pokoknya harus di range segini, segini, segini. Oke, inflasi itu penting sebenarnya karena ya pertama itu daya beli tentunya ya. Seperti yang teman-teman yang kita rasain sekarang juga lah. Daya beli kita mungkin terutama di masyarakat kelas C dan D itu kan sangat terdampak ya. Sebenarnya daya belinya sekarang dengan inflasi yang cukup tinggi ini. Jadi nanti itu akan mempengaruhi juga bisa dibilang ya status sosial itu akan berpengaruh juga. Mungkin kalau teman-teman baca di berita, headline berita itu udah bermunculan nih, oh kelas menengah di Indonesia terancam gitu ya. Kayaknya sekarang kelas menengah di Indonesia itu akan turun kelas gitu ya. Nah, ini kan akan terjadi ketimpangan sosial nih, istilahnya bahasa sederhananya ya antara si kaya dan si miskin lah. Biasanya seperti itu ya. Jadi ada ketimpangan sosial yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Nah, terus lalu juga tentunya ini semua akan uh, ini kayak connecting connecting the dot lah, semuanya akan nyambung. Kalau ketimpangan sosial terjadi, daya belinya berkurang, itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tuh, kayak misalnya sekarang targetnya adalah 5%. Tapi kalau inflasinya itu nggak ditanggulangi, nggak diselesaikan, kayaknya sampai 5% tuh susah deh gitu. Karena daya belinya aja kita tuh nggak sanggup gitu. Sedangkan GDP kita itu kan mayoritas adalah 50%-nya itu adalah konsumsi gitu ya. Teman-teman bayangin kalau konsumsi kita kurang aja itu bisa mempengaruhi GDP Indonesia itu sendiri gitu ya, gross domestic produknya Indonesia gitu. Makanya inflasi ini sangat penting untuk dijaga gitu ya di dalam range yang menurut perhitungan BI itu range yang aman gitu. Nah, terus yang terakhir adalah pengaruh terhadap investasi gitu ya. Mungkin ada satu istilah yang teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar, itu adalah istilah namanya real return gitu. Jadi selama ini kita kan cuman kalau lagi ngobrol misalnya, gimana invest saham lo returnnya berapa gitu ya. Atau kira-kira di reksadana returnnya berapa sih, di obligasi returnnya berapa sih gitu ya. Kita kan cuma ngomongin si return doang nih. Tapi selain return itu ada yang namanya real return gitu, return sebenarnya. Jadi return sebenarnya ini adalah si return yang tadi itu dikurangin oleh inflasi. Contohnya, misalnya teman-teman invest di saham, contohnya returnnya adalah 15% gitu ya. Lalu di obligasi returnnya adalah 6-7%. Itu kan baru return kasarnya lah, grossnya gitu ya. Kalau kita hitung-hitung, kita kalkulasi lagi sebenarnya
dikurangi dengan biaya hidup dan segala macam gitu ya. Sebenarnya teman-teman tuh cuman dapat kalau inflasinya 2% berarti tinggal 15 dikurang 2 13% untuk yang saham. Yang obligasi itu berarti tinggal berapa 4 sampai 5% real return-nya. Seperti itu. Nah, tentunya kan kalau returnnya makin kecil berarti saya kita kan butuh modal lagi nih biar kita bisa mencapai tujuan investasi kita lah, bisa mencapai goalnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih untuk keperhitungan sih kalau teman-teman ngitung kayak rumus formula. Nah, jadi bisa di-include ada si real return-nya ini seperti itu. Oke. Lalu em, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih teman-teman yang terjun di dunia saham, di pasar modal gitu ya? eh, penting nih gitu ya. Sebenarnya nggak harus tahu yang dalam banget, tapi seenggaknya teman-teman aware dengan topik-topik seperti ini gitu. Kira-kira kenapa ya kita tuh harus stay relevan dengan berita-berita sekarang gitu? Karena kita kan hidup dunia ini kan ada globalisasi ya. Kita hidup di mana dunia ini semua saling terhubung gitu ya. Jadi perekonomian kita pun juga saling terhubung. Perekonomian Indonesia dengan AS, Amerika, Indonesia dengan Cina, semua saling terhubung lah. Jadi kebijakan yang diterapkan suatu negara akan mempengaruhi negara lainnya, apalagi yang sangat berelasi gitu ya, terutama yang kayak mitra dagang. Nah, itu pasti akan ada pengaruhnya. Seperti itu. Contohnya em, kayak kemarin lah, yang paling case-case baru tuh yang The Fed lah. The Fed turunin suku bunga gitu ya. Terus kan yang baru banget lagi itu ada China yang munculin stimulus gitu ya, stimulus untuk marketnya gitu. Nah, kenapa sih The Fed ini tuh penting banget gitu? Emang siapa sih si Powell ini gitu ya? Sampai speech-nya aja nih sangat bisa bikin gonjang-ganjing lah, istilahnya seperti itu. Jadi The Fed ini memang masih jadi apa ya kiblat lah. Bisa dia bisa dibilang masih menjadi kiblat untuk bank-bank sentral di dunia gitu. Kenapa? Kenapa sih Amerika? Kenapa sih The Fed ini masih menjadi kiblat, masih menjadi acuan gitu ya? Karena salah satunya ya adalah peran dolar Amerika gitu ya, dolar dolar AS dalam sistem keuangan global gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu, cadangan devisa kita kan juga ada USD gitu ya, nggak pure rupiah doang atau keuangan yang lain, tapi mayoritas masih adalah USD gitu. Karena dalam sistem perdagangan global ya kita masih masih membutuhkan USD ini untuk jual beli barang kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu juga kenapa sih The Fed ini sangat penting gitu ya apa pengumumannya apakah dia akan hold, menaikkan atau menurunkan suku bunga itu sangat penting buat kita. Karena em, kita itu Bank Indonesia itu juga harus menjaga yang namanya spread. Gitu ya, spread itu apa ya bilangnya? Beda beda antara suku bunga US dengan suku bunga Indo gitu ya. Besarannya bedanya berapa gitu. Kalau spread antara suku bunga US dan Indo melebar, let's say misalnya US naikin suku bunga terus nih, naikin suku bunga terus, tapi Indo udah hold aja deh, nggak usah naikin suku bunga deh, gitu ya. Jadi dijaga di level sekarang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya investor akan ngeliat, ini kayaknya mendingan gue pindahin uang gue ke Amerika deh, gitu ya. Karena Amerika Amerika itu masih dilihat sebagai eh, istilahnya market yang mature lah, yang dewasa gitu ya. Istilahnya kalau kayak Wagyu, Wagyu A5 deh udah paling bagus gitu ya. Jadi kalau di US gue bisa dapat suku bunga yang lebih tinggi, terus gue bisa merasa lebih aman ya. Udah gue pindahin aja di situ. Gitu ya daripada di Indonesia nih. Kita kan masih emerging market ya, statusnya ya. Kita ya mau nggak mau ya masih emerging market gitu. Jadi risikonya kita lebih tinggi gitu. Nah, investor itu selain ngeliat return dia juga ngeliat security keamanannya gitu ya dan juga ada kalau si US naikin suku bunga itu menaikkan suku bunga maka dolar US itu ada potensi untuk menguat gitu. Nah, dia bisa dapat gain dari currency-nya juga seperti itu. Nah, makanya penting untuk Bank Indonesia itu selalu menjaga spread tersebut. Makanya kalau teman-teman ngeh itu Pak Peri itu beberapa kali dan menurutku dia itu eh cenderung berhati-hati ya
kemarin-kemarin itu. Jadi dia memang benar-benar ngikutin the Fed. Jadi dia tidak akan mengambil keputusan sebelum the Fed itu ketok palu. Kalau The Fed turunin suku bunga, dia baru turunin. Kalau The Fed naikin suku bunga, dia baru naikin gitu. Karena ya salah satunya adalah untuk menjaga spread ini, untuk menjaga stabilitas mata uang kita ya, untuk menjaga stabilitas rupiah. Seperti itu. Misalnya kalau nanti investor asing kabur dari pasar Indo, meninggalkan Indonesia gitu ya, malah beralih ke Amerika, kan si rupiah itu melemah ya. Nah, ini itu akan dilihat kurang baik sama investor asing gitu. Makanya ini penting juga agar stabilitas tersebut dijaga. Seperti itu. Ya nih. Mana ya? Ini beberapa headline tuh kayak kemarin BI Rate turunin suku bunga gitu ya. Terus rupiah dibuka menguat tipis terbantu sinyal The Fed. Nah, ini mungkin yang masih baru ya teman-teman. Rupiah kita sekarang udah di 15, terakhir aku cek 15.100 berapa ya? Seratusan lah gitu. Sudah menguat banding waktu kapan tuh Juni Juli itu paling tinggi kita sempat nyentuh ham- di hampir 16.500 atau sudah 16.500 gitu ya. Nah, ini kan terjadi eh, ada inflow nih, kita lihat ya. Rupiah kita nih sudah mulai menguat, sudah terjadi inflow dari Juli sampai yang tanda panah merah ini sampai di September pertengahan lah, September akhir gitu. Jadi penguatan ini terjadi itu karena pada saat itu sudah mulai muncul wacana bahwa The Fed itu akan menurunkan suku bunga gitu ya. Imbas dari rilis data di Amerika gitu, inflasinya udah mulai turun nih pelan-pelan gitu. Terus unemployment rate-nya itu juga sudah mulai naik. Kemarin ada di 4,3, 4,2% gitu. Jadi karena melihat data ini, mereka udah mulai berpendapat kayak gini nih. Wah, ini data-datanya nih udah cukup meyakinkan nih, gitu ya, bahwa The Fed akan mencapai tujuannya. Tujuannya The Fed itu kan inflasi di 2%, gitu ya. Jadi market udah mulai mikir kayaknya ini nggak akan lama lagi nih akan diturunin suku bunganya, gitu. Jadi sepanjang ini market lagi berspekulasi, lagi berpendapat ya, bahwa The Fed ini akan menurunkan suku bunga sembari akan pasti ada rilis data lah. Dalam rentang waktu ini ada rilis data gitu. Nah, data-data ini yang makin kayak menguatkan, oh iya bener nih kayaknya The Fed akan nurunin suku bunga gitu. Nah, bener aja pas di tanggal berapa tuh ya? Kalau nggak salah 18 belasan September eh yang kali ini dimulai dengan BI. BI langsung turunin suku bunga dulu. BI turunin duluan. Oh, tanggal 18 September, siangnya itu pengumuman BI, malamnya itu pengumuman The Fed. Bank Indonesia nurunin 25 basis poin, The Fed turunin 50 basis poin. Nah, itu langsung ada inflow ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi udah mulai rame nih karena oh udah turunin suku bunga gitu ya. Itu akhirnya aku ngeliat lagi inflow market tuh udah sampai 1 triliun setelah sekian lama tidak pernah ngeliat 1 triliun gitu kan di market Indo. Nah, gitu. Kenapa ya eh turunnya suku bunga The Fed itu malah memberikan inflow ke market Indonesia gitu. Kenapa seperti itu? Nah, karena dengan turunnya si suku bunga The Fed ini, investor sekarang udah mulai mencari tempat lain yang bisa memberikan return yang lebih menarik gitu ya. Salah satunya adalah ya emerging market gitu ya. Salah satunya adalah Indonesia gitu. Makanya Indonesia ini kebagian inflow dari investor asing gitu ya. Teman-teman juga lihat mungkin di masa-masa ini saham-saham blue chip gitu, saham-saham index mover itu udah mulai bergerak gitu ya, kayak saham perbankan lah kita paling gampang. Lalu ada Astra, ada Telkom gitu ya, itu udah mulai gerak di masa-masa seperti ini gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau pertanyaan dulu atau bagaimana? Ya boleh teman-teman kalau ada pertanyaan untuk Kalau ada yang Civin pertanyaan silakan. tulis di kolom chat aja kali ya. Oke. Nah, terus kira-kira ya kalau suku bunganya turun, rupiahnya menguat juga, kira-kira kan pasti teman-teman di sini bertanya, saham apa sih yang
akan dipengaruhi gitu ya, akan berpengaruh dengan kejadian ini. Gitu. Jadi tentunya tentunya kalau em, dengan naik turun suku bunga itu ada saham-saham yang rate sensitif gitu ya, saham-saham yang rate sensitif. Tentunya seperti ada perbankan gitu ya. Terus ada properti juga gitu ya. Terus untuk rupiah yang menguat itu ada saham-saham yang utangnya cukup besar gitu ya. Apalagi dalam USD setidaknya nanti pas LK-nya rilis, rugi kursnya itu agak berkurang lah gitu ya. Jadi ya akan mempengaruhi net profitnya. Seenggaknya net profitnya bisa mendingan dikit lah gitu karena rupiahnya sudah menguat nih gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu adalah saham-sahamnya. Lalu juga ada ya saham financing gitu ya. Nah, sebenarnya yang baru banget itu kan baru apa ya, yang masih happening kali ya. Dari kemarin itu kan market merah terus gitu ya. Terlepas dari ini ada rebalancing, kemarin itu ada merah juga karena ternyata si pemerintah China ini kasih stimulus nih, biar marketnya ini nih jalan lagi, biar pasarnya perekonomiannya muter lagi gitu ya. Dia ngasih stimulus ada rate cut 50 BPS, lalu em, seingat aku masa perusahaan financing tuh bisa beli saham juga deh gitu. Ini tujuannya karena mungkin yang teman-teman tahu China itu sebenarnya lately kan lagi mengalami deflasi ya, lagi susah lah ekonominya gitu. Nah, ini sebenarnya sangat mengganggu ekonomi chain lah gitu ya, rantai ekonomi global gitu ya. Apalagi China ini kan salah satu mitra dagang yang cukup penting lah, terutama untuk Indonesia ya. Jadi pemerintah mungkin ngelihat ini, dia ngeliat negaranya juga lagi eh, agak kurang baik kondisinya, makanya dia melancarkan stimulus gitu. Nah, cuman kan, oh sebelum itu, nah kenapa em, Jumat kemarin itu indeks kita tuh merah terjadi outflow gitu ya, karena investor itu lagi lari nih ke pasar China gitu ya, ke Shanghai. Shanghai hari ini kan indeksnya juga lumayan ya, naik berapa persen hari ini Shanghai ya? Bentar aku cek dulu. Shanghai hari ini naik em, 8% gitu ya. Dalam seminggu kalau nggak salah udah naik hampir seminggu mana? Iya, seminggu itu udah naik 20%. Itu indeksnya loh. Berarti istilahnya teman-teman beli saham apapun, cuan lah di sana. Bahasa kasarnya ya, kecap cip-cup aja cuan di pasar Cina gitu ya. Jadi investor lagi lari ke sana dulu nih, karena dengan harapan, oh, semoga dengan stimulus ini ekonomi Cina jalan lagi nih. Ya udah deh, eh, gue betting lah, betting dulu nih di pasar China. Lalu, wah kira-kira kok kayak gini bahaya nggak ya buat Indonesia gitu ya? Nanti market Indonesia seperti apa gitu ya? Menurut aku sebenarnya aku baca-baca berita juga untuk untuk membenarkan perekonomian Cina yang selama ini sudah terpuruk itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi tidak instan, tidak dengan stimulus ini langsung benar gitu. Jadi menurut aku ini masih betting aja sih, masih betting bahwa ekonomi Cina ke depannya akan membaik, makanya pada beralih ke sana kayak gitu. Cuman kan nanti memang harus dibuktikan lagi dengan data-data di negara Cina itu sendiri, apakah memang perekonomiannya membaik atau tidak gitu ya. Apakah indeks PMI-nya menunjukkan kenaikan atau tidak gitu. Jadi menurut aku ya teman-temannya bisa keep up to date, bisa lihat data-datanya juga, diikutin. Mungkin ya ada market China, Indonesia dan AS lah ya. Sekarang yang boleh diikuti gitu, karena cukup berpengaruh. Nah, kalau China udah mulai bener nih, mungkin yang oke itu adalah nanti komoditas gitu ya. Pagi kita kan uh, s- salah satu pasar ekspor untuk komoditas kita itu China gitu. Jadi itu bisa berpengaruh untuk komoditas-komoditas kita. Seperti itu. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Sekarang boleh nih kita masuk Q&A kali ya, Alvin ya. Ya, betul. Pas banget sih. Emang sekarang kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Ci, mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Ci, di kolom komentar nih. Ada tiga sejauh ini. Yang Boleh? pertama tuh ada dari Kak Toska. Halo Kak, barusan saya baru dapat berita terkait adanya kemungkinan manipulasi data inflasi oleh oknum kepala daerah di Ah, Indonesia.
Nah, bagaimana kita sebagai investor memandang menyikapi berita tersebut? Waduh. Berat juga tuh. Oke. Mana mana aku baca dulu. Iya, data manipulasi ya. Eh, Sebenarnya jujur-jujuran aja aku tuh udah ngerasa dan udah kayak ini kayaknya ada yang nggak bener deh dengan data inflasi kita ya. Itu sejak sejak 1 sampai 2 tahun lalu lah gitu. Karena yang aku rasain itu mungkin yang teman-teman rasain ya kayak kok biaya hidup kita tuh meningkatnya nggak sesuai dengan data gitu ya. Karena kemarin-kemarin itu kan data tuh masih sekitar 2% sampai 3% gitu ya. Masa sih inflasi kita naiknya cuma segini gitu ya. Aku rasa sih harusnya something wrong lah gitu. Aku rasa kayaknya ada suatu kepentingan lah biar dinilai bagus gitu ya. Karena biar kenapa data inflasi ini dijaga gitu ya kan. Kayak yang tadi aku bilang, biar investor luar ini ngeliatnya, oh Indonesia ini bagus ya ternyata inflasinya aman-aman aja nih. Inflasinya tuh nggak liar gitu ya. Misalnya kayak ya kayak teman-teman lagi jualan lah gitu ya. Nih lihat deh Indonesia deh dibanding negara lain tuh. Misalnya negara A inflasinya tinggi bisa sampai 5%. Kita mah cuma 2% ya paling mentok-mentok 3% lah. Inflasi kita terjaga gitu. Karena ya tadi inflasi itu nanti akan ngaruh ke perekonomian, ke kesejahteraan masyarakat kita, ke daya beli masyarakat kita gitu ya. Apakah masyarakat kita ini bisa beli barang dan jasa di negara kita atau tidak gitu ya. Makanya itu dijaga, nilai inflasi itu dijaga gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan cuman menurut aku ya, eh, ini hanya sekedar berita yang memberitahukan gitu sih menurut aku. Jadi memang untuk saat ini fokusnya ya terlepas kita tahu berita sebenarnya inflasi itu tidak terlalu valid gitu ya. Tapi I think better kita fokus lebih kayak ke suku bunga, kebijakan-kebijakannya aja sih gitu. Karena aku baca berita ini juga kayak oh ya udah gitu. Tapi ternyata emang confirm nih bahwa data inflasi kita sebenarnya itu tidak real-real banget gitu. Jadi menurut aku ya berita ini cuman bukan berita yang berpengaruh cukup besar ya ke pasar ke pasar saham kita gitu. Oke, makasih atas jawabannya CV. Jadi memang untuk saat ini ya berita-berita yang ini harusnya mungkin perlu lebih baik fokusnya ke ini aja ya, Ci, ke berita-berita yang lebih valid saja ya sih. Khususnya mungkin di di pemotongan suku bunga dan lain-lainnya secara yang lebih valid dan lebih real ya. Mm-mm. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya, Ci, ke pertanyaan kedua ini selanjutnya dari Kak Jadi. Mau nanya, Ci, walau mungkin agak OOT atau off topic, awal tahun Mm-mm. depan kan UU P2SK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan bakal berlaku. Kira-kira bakal ada pengaruhnya nggak, Ci, dari sisi kebijakan fiskal dan juga ke pengaruhnya ke market Indo? Gitu sih. Oke, UU P2SK ya coba ya. Sebentar, aku harus baca dulu nih tentang apa isinya ya. UU P2SK. Aku juga baru baru baca sih jujur untuk ini. Bentar ya. UU P2SK harus kebijakan dari sisi kebijakan fiskal. Coba aku lihat summary-nya dulu. Eh, eh, hmm. Tentang ini bukan sih aku, sorry aku sambil Google ya, karena aku baru baru dengar nih, mungkin aku ada yang agak ke skip sama UU P2SK ini. Jadi tentang mempertajam literasi, inklusi dan perlindungan konsumen bukan? Ini bukan ya? Kok nggak, sorry jadi mungkin aku agak skip dulu pertanyaan kamu ya, karena aku juga belum belum dengar sih tentang UU P2SK ini. Mungkin nanti bisa aku cek dulu ya tentang si UU P2SK ini. Sorry banget, maaf maaf. Oke, oke. Kalau begitu mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dulu ya, Ci. Mm-mm. Oke, di sini ada pertanyaan yang ketiga dari Kak Sandi. Ci. Izin bertanya, Kak, apakah sektor properti ini untuk saat sekarang tuh bagus untuk dikoleksi? Ci? Oke, untuk properti ya. Nah, sebenarnya ini kan tadi ada yang nanya juga nih. Mana? Ada yang nanya. Oh, si Vincent Chandra juga tanya ya.
Ci mau tanya dari personal aja, topik favorit Cici apa dari efek penurunan suku bunga gitu ya. To be honest, salah satu yang aku suka itu adalah properti gitu. Jadi memang aku agak tertarik nih dengan properti gitu ya. Tapi properti yang menurut aku menarik itu eh aku sebut tiker aja ya. Tapi ini bukan rekomendasi jual beli ya. Maksudnya terserah kalian mau setuju atau enggak. Kalian mau beli, kalian nggak mau beli nggak apa-apa, terserah gitu. Itu balik Benar lagi ke on ya, Ci. kalian sih. Nanti tinggal coba coba dibaca-baca lagi aja, coba dipelajari lagi aja gitu ya. Cuman kalau aku itu eh tertarik sama Pakwon gitu ya. Sebelumnya aku tuh tim BSDE banget gitu ya. Jadi tapi tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku review, aku jadi lebih tertarik ke Pakwon gitu. Karena menurut aku ya, apa ya, bukannya bukannya jelek gitu ya. Tapi menurut aku penilaian aku adalah kayaknya dari komposisi portofolio itu, si Pakwon itu kan memang ditopang sama recurring income mereka gitu ya. Mereka kan lebih banyak high rise gitu ya. Mall-mall, apartemen segala macam dibanding yang landednya gitu ya. Komposisinya lebih banyak kan sih recurring high rise itulah. Nah, menurut aku ini memberikan keuntungan nih untuk Pakuwon gitu ya. Karena penilaian aku kayaknya untuk pembelian rumah itu ya di tengah perekonomian seperti ini tuh masih menjadi suatu tantangan, masih agak challenging gitu ya. Makanya aku cenderung mencari komposisi yang bisa nge-backup si landed areanya ini gitu, bisa nge-backup rumah-rumah yang memang dibangun di tanah gitu ya. Kalau apalagi tren zaman sekarang itu kan cenderung lebih ke apartemen gitu ya. Mungkin orang lebih ya udah hidupnya ringkas aja, simple aja gitu ya. Mendingan tinggal di apartemen, udah ada fasilitasnya, udah ada security-nya, juga nempel sama mall gitu kan istilahnya. Jadi mau lapar tengah malam kayak mau udah bangun pagi-pagi kayak bisa ke supermarket gitu ya. Atau kalau bosen tinggal nonton bioskop lah, simpelnya seperti itu. Jadi salah satu yang menarik buat aku sih Pakuwon gitu. Oke, jadi memang kalau untuk Pakuan sendiri memang tertarik dari segi prospeknya ya, Ci. Jadi Mm-mm, memang itu kan betul. concern dengan ada dekat dengan tempat-tempat hiburan. Di sini dalam halnya mall, jadi memang lebih ada prospek ke depannya lah ya, Ci, untuk apartemen dan lain-lain. Betul, dan juga aku baca-baca di investor presentationnya itu mereka juga memaparkan ke depannya mereka akan bangun kayak super blok tuh di mana aja, progresnya seperti apa, seperti itu. Dan kebetulan kan aku juga tinggalnya di Bekasi ya, jadi ya aku bisa melihat lah mereka tuh lagi bangun satu properti juga di daerah Bekasi ya, cukup oke lah lagi bangun apartemen dan pasti bisa nempel sama mall sih kalau Pakuwon itu. Oke, oke, baik sih. Oke, teman-teman mungkin sekali lagi kalau untuk apa yang disampaikan oleh CV ini mohon di do your own research ya teman-teman. Jadi ini Iya, bukan oh ajakan research ya. belian. Iya, Guys, ini karena penilaian aku nih. Jadi, disclaimer on juga, teman-teman spesial kalau dari setuju bawah. boleh, tapi jangan langsung beli ya, teman-teman cek dulu harganya. Mungkin yang udah biasa trading di sini, cek juga teknikalnya seperti apa gitu ya. Oke, oke, Ci. Disclaimer ya teman-teman. Nah, Oke, Alvin bentar, aku izin ini, ngambil charger dulu ya, laptop aku udah mau mati oke, sebentar. oke, oke, siap, 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 Ci. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, Oke, sudah sudah aman, Ci. kembali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Boleh Di dong. sini ada pertanyaan dari Kak Herlambang Dewanda, Ci. Jadi Mm-mm. asing tuh kan meninggalkan brand ini, Ci. Jadi memang brand ini kan kemarin ini sempat menurun cukup drastis juga karena efek dari FTSI ya, Ci. Nah, di sini dari Kak Herlambang ini tuh bertanya kayak, brand tuh kan langsung merah merona sahamnya dan juga IHSG juga berdampak nih, Ci. Nah, kira-kira kalau dari Mm-mm. Cici tuh ada pandangannya nggak sih? Atau ada harapan nggak sih buat holder brand gitu, Ci? Misalnya katanya begitu. Oke, brand ya. Brand ini cukup menarik sih, menurut aku gitu. Karena dari awal dia listing dari awal dia listing itu menurutku dia ada agenda tersendiri kenapa dia listing seperti itu. Nah,
Em, pandangan atau harapan para holder brand. Ini di sini teman-teman ada yang dalam kondisi nyangkut di brand kah? Ada yang masih di dalam brand atau bagaimana? Karena dia kan masuk indeks cuma 2 hari ya kalau nggak salah. Terus cabut lagi gitu kan. Karena aturan free floatnya itulah gitu. Langsung merah merona iya pasti. Karena se beberapa kali indeks kita itu ditopang sama brand gitu. Jadi kayaknya waktu bentar aku lihat chart dulu. Waktu kan indeks sempat yang naik terus tuh, kalau nggak salah dari bulan Juni deh. Juni sampai pertengahan September. Nah, itu menurut aku itu kenaikannya juga ditopang sama brand, dibantu sama brand gitu ya. Jadi beberapa kali brandnya kenaikannya cukup masif, indeksnya juga ikut gitu ya. Lalu kalau meninggalkan iya karena dia kan masuk FTSE itu kan jadi indeks ya. Dia masuk acuanan nih. Jadi kalau ada fund-fund dari luar bingung, gue beli apa ya di pasar Indo. Nah, ada listnya nih. Nah, brand itu masuk list tersebut. Makanya kemarin itu kan banyak pembelian masuk ke brand. Nah, once si brand itu sudah keluar dari list, ya fund mau nggak mau, ya udah gue harus cabut juga deh karena udah nggak ada di list pembelian gue. Jadi fund itu tidak bisa justifikasi kalau ditanya lah kenapa kamu beli saham brand gitu kan di listnya nggak ada gitu ya kenapa ya nanti daripada nggak bisa jawab istilahnya gitu makanya fund-fund itu mengacu sama si FTSE itu sama indeks itu MSCI FTSE mereka mengacu sama indeks tersebut jadi kalau si brand ini sudah tidak ada di indeks ya mereka mau tidak mau harus eh mengubah komposisi portofolio lagi seperti itu harapan para holder brand apa ya? Kok menurut aku brand ini tuh hmm, ya karena ada sebuah kepentingan lah di mata aku. Gitu ya dari dia IPO sampai kenaikan itu ada sebuah kepentingan. Tuh, makanya sekarang berapa ya brand tuh? Closing berapa ya finnya brand itu? Coba aku lihat dulu. Brand mana brand? Oh di 6.600 ya. Ya, betul sih. Di hari ini dia koleksi lagi ke 6.600, koleksi 8,01%. Kalau menurut aku kayaknya ya, kayaknya Pak PP tidak setega itu deh dengan saham-sahamnya. Gitu udah. Dicerminkan lewat PTRO juga ya, Ci. Apa? Dicerminkan lewat PTRO juga yang malah justru Ya, malah bullish ya, Ci. iya. Ya, begitu teman-teman. Jadi saham brand itu memang agak unik ya. Tapi memang kalau untuk brand sendiri memang masih ada daya tariknya juga ya, Ci, berarti Iya, ya. ada hal lain yang bikin brand tuh menarik lah, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu juga nih ada komentar dari Pak kayak di Haris di sini bilang lagi nunggu brand di 5.000 bahkan sih sekarang. Wah, 5.000 case saya juga ngelirik nih Pak kayaknya. Makanya tadi, oh 6.600. Oke, ya udah kita lihat lagi deh nanti brand kayak gimana. Jadi wait and see dulu Gitu. ya, Kak. Apa? Jadi wait and see dulu ya, Kak. Iya, iseng, 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 iseng. Oke, 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 Disclaimer siap. on ya guys. Aduh, aku takut deh kok tiba-tiba ada yang, ini Ci Olive gimana nih brandnya? Aduh, agak deg-degan teman-teman juga harus nilai dulu ya. Gitu. Oke, oke, siap, Ci. Berarti memang disclaimer lagi, ya, balik lagi lah Disclaimer teman-teman. guys, oke. Oke, baik, Ci. Kita lanjut lagi, Ci. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Edi Rizky, Ci. Malam, dengan penurunan suku bunga yang akan terus berlangsung sampai tahun depan, apakah tahun 2025 boleh dibilang bullish year for everyone? Apakah new president Indo memberikan sentimen positif atau pasar malah wait and see 2025? Gitu, Ci. Oke, nah kalau ngomongin dengan si new presiden ya sebenarnya ya walaupun sudah ada pemaparannya kira-kira dia visi akan mengerjakan apa aja ke depannya gitu. Tapi mungkin kita apa menentukan ini ya officialnya kali ya gitu. Walaupun sudah dibajetin sih untuk RAPBN itu ada apa aja di 2025 gitu. Em, lalu dibilang bullish year for everyone. Dibilang bullish year juga kar- hanya karena dengan penurunan suku bunga sih. Menurut aku tidak bisa dibilang secepat itu ya, gitu karena balik lagi ya kita harus melihat keadaan perekonomian nasional dan global juga sih. Tuh kalau global tadi kan yang kayak aku mention kita ngeliatin Cina dulu nih.
gitu ya dengan stimulus yang diberikan apakah beneran menggenjot em, China atau enggak gitu ya. Karena dengan harapan kalau China ini membaik nanti dia akan memberi dampak ke pasar Indo juga gitu ya. Jadi mulai bisa memberikan growth lah ke pasar Indo gitu. Lalu Presiden Indo sentimen positif atau during market. Mungkin kalau untuk pemilihan presiden itu akan lebih ke cenderung lebih ke pemilihan sektor kali ya. Tergantung visi dari presiden itu. Menurut aku sih gitu. Kalau bullish for everyone 2025, nggak bisa dibilang sesederhana itu. Oke, Ci. Jadi memang untuk sekarang sih masih cenderung belum ada yang specifically mengarah ke apakah bullish for everyone atau enggak ya, Ci. Jadi Mm-mm. mungkin masih Aku, struktur di sektor-sektor tertentu ya. mm-mm. Oke, 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 Ci. Jadi memang balik lagi teman-teman masih wait and see dulu ya. Jadi memang melihat sikon yang terjadi ke depannya, kebijakan-kebijakan lebih lanjut dari pemimpin selanjutnya dan tentunya mungkin sentimen-sentimen global dan nasional lainnya ya, Ci. Betul, sama lebih selektif aja kali ya. Oke, bisa aktif juga ya teman-teman. Oke, Ci, di sini ada pertanyaan terakhir nih, Ci, dari Kak Bintang Ardiansyah Putra. Jadi, malam, Ci, untuk sektor konstruksi dengan adanya pemangkasan suku bunga dan penguatan rupiah, apakah berdampak keberlanjutan untuk tahun ke depan? Apakah saatnya akumulasi? Oke, untuk konstruksi ya, konstruksi yang swasta atau BUMN nih gitu ya, karena sebenarnya konstruksi ini kalau aku lihat itu swastanya yang mendingan ya dibanding BUMN gitu ya. Kalau BUMN kan memang dernya cukup tinggi gitu ya. Dan seperti yang kita tahu kalau konstruksi ini kan mm, tipe bisnisnya itu adalah turnkey project gitu. Jadi istilahnya misalnya Alvin nih yang si konstruksinya nih ya udah Alvin bikinin dulu deh tol gitu ya. Tapi nanti tinggal tunggu kalau udah kelar, udah jadi baru dijual gitu. Jadi nggak bisa jual janji nih emang udah harus ada barangnya gitu ya. Nah, dalam pembuatan tol ini, membangun tol ini kan eh, butuh pembiayaan gitu ya. Makanya Alfi ini mulai minjem kemana-mana gitu. Nah, inilah bisnis modelnya si konstruksi gitu. Jadi dia bangun sesuatu dulu, udah jadi, baru dilelang, baru dijual gitu ya. Nah, ini kan juga tergantung juga nih, laku apa enggak, menarik apa enggak di mata investor gitu ya. Udah bangun jalan tol panjang, tapi kalau yang lewat dikit kan investor juga males ya. Balik modalnya lama banget gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang risiko dari si konstruksi itu. Dan juga menurut aku sebenarnya ya, em, konstruksi ini dibilang apakah saatnya akum, jujur kalau ngelihat kondisi seperti itu, kondisi keuangannya seperti itu, aku sih jujur ya aku udah nggak nyentuh konstruksi itu udah berapa tahun gitu. Karena memang tidak menarik aja di mata aku gitu. Wika kemarin pun, Wika kan sempat naik tuh ya, karena LK-nya bagus. Kalau nggak salah IPS-nya IPS-nya jadi positif deh. Seingat aku IPS-nya dia jadi positif juga. Tapi setelah aku lihat, ini kenapa ya si Wika tiba-tiba dari yang sebelum-sebelumnya negatif, 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 tiba-tiba positif gitu. Ternyata yang menyebabkan dia mendapatkan IPS positif ini bukan dari bisnis dia gitu ya, tapi dari restrukturisasi utangnya gitu. Nah, ini kan satu satu momen yang cuman one off doang gitu, bukan tiap kuartal si Wika ada restrukturisasi gitu kan. Dan ini kan tidak sustain untuk bisnisnya Wika. Jadi karena itu aku lihat oh ya udahlah berarti kalau case-nya seperti ini masih restrukturisasi gitu ya. Was kita juga masih tidur gitu ya dan em, saham-saham yang lain kayak konstruksi aku nggak dulu, tapi mungkin untuk yang kok konstruksi yang swasta itu seperti bentar ya eh, ada total itu boleh dilirik sih karena aku lihat IPS-nya dia cenderung lebih baik gitu. Dia so far ini belum ada IPS yang negatif. Dia naik turun tapi masih di ranah positif. Seperti itu sih. Jadi mungkin dipertimbangkan ke konstruksi yang swasta kali ya. Seperti itu. Jadi memang untuk saat ini lebih baik, lebih bisa melirik konstruksinya yang swasta daripada ke emiten-emiten Mm-mm, BUMN terutama mm-mm. karya ya, Ci. Iya, itu agak bah.
Aku ngeliat dernya itu udah sudah serem gitu. Daripada teman-teman kayak cuman betting coba-coba gitu judi-judi kecil ya daripada nyangkut kan sayang mendingan cari yang lain aja gitu. Jadi memang meminimalisir resiko juga ya Ci. Jadi memang kalau dari yang aku tangkap mungkin izin summary ya Ci. Jadi memang Hmm. dari beberapa emiten terutama yang tadi Cici sempat mention dari Wika itu memang bahkan event kinerja keuangannya sedang bagus sekalipun kita perlu cek lebih detail kan Ci. Kayak apakah itu bagus dari segi profitabilitasnya atau bahkan mungkin perkara restrukturisasi utang saja itu yang mungkin justru membuat kayak kasarnya mempercantik laporan keuangan ya Ci. Betul. Oke, oke. Oke, teman-teman. Thank you Ci Ivi atas jawabannya. Jadi teman-teman, sayangnya waktu untuk sesi Q&A ini sudah mendekati akhir ya teman-teman. Jadi thank you sebelumnya untuk Ci Ivi atas kesempatan ini pada hari ini. Dan thank you juga untuk pertanyaannya teman-teman. Thank you untuk antusiasmenya dan semangatnya yang sudah berpartisipasi di acara ini. Nah, mungkin kalau di sini aku mau izin maaf aku izin share screen. Screen. Boleh. Ya, sih. Boleh, boleh. Oke, jadi teman-teman kita udah mulai acara. Nah, di sini aku mau reminder juga nih. Jadi kita dari Cipta Dana Sekuritas ini konsisten dalam mengundang narasumber-narasumber. Jadi seperti hari ini ada Ciri yang sudah sharing tentang monetary policy dan selanjutnya untuk ke depannya silakan ditunggu saja, stay tune aja di Instagram kita di Cipta Dana Blue Chip untuk melihat info-info lebih lanjutnya nanti ya teman-teman. Nah, untuk sebelum mulai menyelesaikan acara hari ini, aku mau bagi-bagi hadiah nih teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sini mau coba mau investasi atau mungkin sebelumnya kayak, wah kira-kira aku mau investasi dari mana ya, butuh modal lebih nih, kira-kira ya kapan lagi nih teman-teman ada kesempatan, silakan mungkin bisa coba untuk register di akun kami di Cipta Dana Blue Chip. Nah di sini untuk 2 orang pertama yang mendaftar di akun Cipta Dana Blue Chip per hari ini saja bisa dapat RDN sebesar Rp100.000. Ini lumayan ya teman-teman. Ada beberapa emiten-emiten juga yang bisa dibeli dengan harga Rp100.000 untuk mulai investasi kalian. Mungkin bisa dari yang tadi udah CV mention seperti Wika atau Pakuwon atau mungkin juga bisa juga beberapa emiten-emiten lainnya. Jadi silakan kalau mau di screenshot dulu silakan boleh atau mungkin kalau mau untuk langsung daftar juga silakan. Nah, selanjutnya juga di sini kita ada promosi bulanan di sini kita lagi bagi-bagi popsicle gratis nih teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah buka account nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan popsicle gratis. Nah, untuk detailnya bisa lihat bisa info ke Helpdesk Blue Chip atau ke Instagram Cipta Dana Blue Chip ya teman-teman. Nah, sama satu lagi di sini ada juga announcement. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya bingung kayak, aduh kira-kira kalau buka rekening dana nasabah di Blue Chip tuh susah nggak sih, ribet nggak sih gitu. Nah, kita nggak usah khawatir teman-teman karena di sini udah ada buka akun Blue Chip secara full online. Jadi teman-teman udah nggak perlu takut lagi. Jadi khusus jika teman-teman memilih RDN-nya BCA di sini bisa dapat full online registrasi. Nah, di sini jangan salah sangka dulu teman-teman, jangan salah paham kalau kalau misalnya aku akun banknya ternyata bukan BCA gimana nggak bisa gitu, itu tetap bisa teman-teman. Cuma memang untuk pemilihan RDN-nya kami sarankan untuk BCA agar bisa full online ya. Nah, untuk detailnya bisa tanya ke Helpdesk Blue Chip di nomor berikut. Nah, di sini yang terakhir di sini kalau teman-teman jadi eh, join di kita, registrasi kita, kita ada benefit juga teman-teman. Nah, di sini salah satunya adalah teman-teman akan join di grup Blue Chip Investmate. Nah, Blue Chip Investment ini apa sih? Jadi di sini tuh adalah salah satu grup yang memberikan kepada teman-teman insight-insight harian di mana kita ini bisa kasih morning market update setiap hari, rekomendasi-rekomendasi saham yang tentunya kita harap bisa cuan ya teman-teman. Lalu ada berita-berita seputar emiten atau ekonomi makro dan harga komoditas lainnya. Lalu ada reminder untuk take profit atau stop loss ketika kita misal udah kasih rekomendasi. Terus di sini juga ada report mingguannya untuk transaksi-transaksi yang udah terjadi. Lalu ada diskusi dan tanya jawab saham. Di sini 2 arah ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau misalnya teman-teman mau coba tanya-tanya atau bingung kayak rekomendasi hari ini apa dong? Atau kan misalnya Pak brand gimana kabarnya? Apakah akan to the moon atau to the bone gitu ya? Nah silakan aja nanti kita bisa jawab teman-teman. Nah, di sini kita juga ada update promo campaign dan juga ada jadwal-jadwal event menuju menarik lainnya. Nah, kira-kira begitu aja dari kami teman-teman dan ya kira-kira kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk waktunya, CV. Thank you untuk kesempatannya.
Kembali kasih, Kasih ya, sama-sama. Ci. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di Senin malam hari ini. Oke, thank you Civi untuk waktunya dan thank you juga untuk para penonton di sini yang udah ikut nonton di sini, udah ikut kooperatif juga dan udah aktif juga dalam berpartisipasi dalam event ini. Nah, selanjutnya untuk event-event lebih lanjutnya dari Cipta Dana Sekuritas bisa cek di Instagram Cipta Dana Blue Chip. Nanti untuk info-info seputar event-event baru atau mungkin campaign-campaign baru atau mungkin nanti ada investment guru juga ke depannya stay tune aja di Cipta Dana Blue Chip ya teman-teman. Oke, kiranya akhir kata. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Alvin out. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, thank you.